pintu puskesmas terbuka. Bidan keluar dengan senyum lelah namun bahagia. "Mas Fajar, selamat. Bayinya perempuan. Ibu dan anak selamat." Fajar menutup wajahnya. Tak bisa menahan air mata haru yang jatuh begitu saja. Semua ketakutan, rasa lelah, dan perjuangan tadi terasa lenyap oleh satu kabar itu. Hidup telah menang malam itu. Fajar duduk sendirian di bangku kayu luar puskesmas. Tubuhnya bersandar lemas pada dinding. Keringatnya sudah mengering. Napasnya mulai tenang. Tapi jantungnya masih berdetak cepat. Penuh kelegaan. Malam telah lewat jauh. Dan suara ayam jantan dari kejauhan menandakan fajar yang lain mulai menyingsing. Tak lama kemudian, seorang bidan keluar sambil membawa secangkir teh hangat. "Mas Fajar, silakan diminum dulu. Bu Ratih dan bayinya sehat, sekarang sedang istirahat." Fajar menerima teh itu dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." "Harusnya kami yang berterima kasih," jawab sang bidan dengan senyum lembut. "Mas sudah menyelamatkan 2 nyawa. Kalau bukan karena Mas, mungkin kejadiannya lain." Fajar hanya menunduk. Hatinya hangat, bukan karena pujian, tapi karena rasa lega yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Pagi harinya, Ratih meminta Fajar menemuinya di ruang perawatan kecil. Ia tampak lelah, tapi senyum lebarnya menghapus semua garis letih di wajahnya. Bayi mungilnya tidur di pelukannya, dibungkus kain batik lusuh yang disediakan pihak puskesmas. "Mas Fajar," suara Ratih pelan, "saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya mau kasih nama anak saya. Saya mau kasih nama Az-Zahra Fajrina." Fajar terkejut. "Bu, nama saya?" "Iya," jawab Ratih mantap. "Fajrina dari Fajar. Supaya anak saya selalu ingat bahwa dalam hidupnya pernah ada seseorang yang menunjukkan bahwa kebaikan itu nyata. Dan semoga dia tumbuh seperti Mas. Tegar, tulus, dan tak mudah menyerah." Fajar nyaris tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, menahan haru yang menyeruak begitu kuat. Rasanya seperti diberi hadiah terbesar dalam hidupnya. Ia tak pernah punya apa-apa, tapi hari itu ia merasa memiliki dunia. Setelah Ratih dan bayinya cukup sehat untuk dipulangkan, Fajar berniat mengantar mereka ke rumah orang tua Ratih di Purwokerto, meski motornya belum diperbaiki. Tapi tak disangka, datang sebuah mobil putih ke puskesmas. Seorang pria parubaya dan seorang wanita tua keluar dari dalamnya, berlari kecil menghampiri Ratih dan langsung memeluknya. "Anakku, ya Allah, kami khawatir sekali." Itu adalah orang tua Ratih. Rupanya bidan puskesmas berhasil menghubungi mereka lewat telepon desa pagi itu. Beberapa saat kemudian, setelah Ratih menjelaskan segalanya, sang ayah mendekati Fajar. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, ia menjabat tangan Fajar erat-erat. "Nak, kamu sudah menyelamatkan anak saya dan cucu saya. Kalau bukan karena kamu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih banyak." Fajar hanya mengangguk pelan. "Saya cuma berusaha, Pak. Allah yang nolong." Namun sang ayah tak berhenti di situ. Ia mengajak Fajar berbicara, empat mata di dekat mobil. "Nak Fajar," katanya pelan, "kamu punya impian? Cita-cita?" Fajar mengangguk ragu. "Saya ingin sekolah lagi, Pak. Dulu sempat berhenti karena biaya. Tapi, saya ingin jadi guru. Biar bisa bantu anak-anak miskin seperti saya dulu." Sang ayah terdiam sejenak, lalu menepuk pundaknya. "Kalau kamu mau, biarkan saya bantu. Saya punya kenalan di yayasan beasiswa. Anak seperti kamu harusnya punya masa depan yang lebih baik." Mata Fajar membelalak. "Tapi Pak, saya nggak minta imbalan apapun." "Saya tahu. Justru karena kamu nggak minta apa-apa, saya ingin bantu." 3 bulan kemudian, Fajar resmi diterima sebagai penerima beasiswa dari sebuah yayasan pendidikan swasta. Ia mulai kuliah di jurusan pendidikan luar sekolah, sambil tetap membantu Pak Gito di warung untuk biaya hidup sehari-hari. Ratih dan keluarganya sering menghubunginya,
bahkan sesekali datang mengunjungi. Az-Zahra Fajrina tumbuh sehat dan ceria. Setiap melihat bayi itu tersenyum, Fajar selalu teringat malam yang panjang di jalan setapak dan beban di pundaknya. Secara harfiah dan batin, namun semua terbayar. Bukan oleh uang, tapi oleh makna. Karena Fajar tahu, kadang hidup tak memberi kita banyak, tapi saat kita memberi hidup kita untuk orang lain, kita mendapatkan segalanya. Suatu sore, di depan panti asuhan tempat Fajar dulu dibesarkan, ia duduk sambil membaca buku. Beberapa anak-anak kecil duduk di sekelilingnya, mendengarkan cerita. Dan begitulah, anak-anak, meski kamu tak punya apa-apa, kamu tetap bisa memberi. Setidaknya hatimu. Seorang anak kecil mengangkat tangan polos. Kak Fajar, itu cerita tentang siapa? Fajar tersenyum, memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. Itu cerita tentang seseorang yang percaya bahwa kebaikan tak pernah salah jalan. Meskipun jalannya panjang dan gelap, ia menutup bukunya, menatap mata-mata kecil yang penuh harap di depannya. Selama kita tetap berjalan, cahaya akan menunggu di ujung sana. Anak-anak di sekeliling Fajar terdiam sesaat. Angin sore berembus lembut, mengibaskan dedaunan dan menggoyangkan rambut mereka yang halus. Lalu seorang anak kecil, perempuan, berusia sekitar 6 tahun, bertanya polos. Kak, kakak udah sampai ke cahaya itu, ya? Fajar tersenyum. Tatapannya jauh menembus langit senja yang mulai berganti malam. Belum sepenuhnya, jawabnya pelan. Tapi, aku sudah melihat sinarnya. Ia merengkuh anak-anak itu dalam pelukannya. Suara tawa mereka menggema ringan di halaman panti yang dulu menjadi satu-satunya tempat berteduh bagi bocah bernama Fajar yang tak punya siapa-siapa. Kini, ia kembali bukan sebagai anak kecil yang takut gelap, tapi sebagai seseorang yang membawa terang. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu di puskesmas kecil di pinggiran hutan. Kini hidup Fajar berubah. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu. Tak banyak yang ia punya. Motor tuanya masih sama, bajunya masih sederhana, dan dompetnya masih ringan. Tapi langkahnya kini lebih mantap, penuh arah. Ia tinggal di sebuah kamar. Kos kecil dekat kampus, dindingnya dihiasi dengan kutipan-kutipan penyemangat yang ia tulis sendiri. Di antara semua kertas itu, ada satu foto yang ia bingkai. Foto dirinya menggendong Az-Zahra Fajrina saat bayi itu baru lahir. Di balik bingkai tertulis, hidup untuk memberi. Setiap pagi sebelum berangkat kuliah, Fajar menatap foto itu. Ia mengingat kembali peluh, ketakutan, dan keyakinan yang membawanya sampai titik ini. Dan ia tahu, semua itu tidak sia-sia. Sementara itu, Ratih dan putrinya hidup tentram di rumah orang tuanya. Ratih kini bekerja dari rumah sebagai penulis konten lepas. Ia sering mengirim pesan kepada Fajar, menceritakan perkembangan Az-Zahra. Kadang disertai foto bayi itu yang sedang merangkak, tertawa, atau menggenggam jari ibunya dengan erat. Mas, Fajar, tulis Ratih suatu hari, saya nggak pernah lupa malam itu. Setiap kali saya merasa putus asa, saya ingat langkah Mas yang tak pernah menyerah membawa saya ke tempat aman. Bukan hanya saya yang selamat malam itu, tapi juga masa depan saya. Fajar membaca pesan itu dengan mata berkaca. Bukan karena pujian, tapi karena ia merasa akhirnya hidupnya punya arti. Hari demi hari berjalan. Di kampus, Fajar dikenal sebagai mahasiswa teladan yang rendah hati. Ia tak pernah menceritakan kisah heroiknya. Baginya, kebaikan bukan untuk dikisahkan, tapi untuk diteruskan. Ia menjadi relawan pengajar di komunitas belajar gratis setiap akhir pekan. Ia duduk di lantai dengan anak-anak jalanan, membimbing mereka mengeja, berhitung, dan mengenal mimpi. Dan setiap kali ia melihat mata seorang anak berbinar karena bisa membaca satu kalimat dengan benar, Fajar merasa sedang melihat pantulan dirinya sendiri di masa kecil. 1 tahun kemudian, saat Fajar sedang bersiap menjadi lulusan terbaik di kampusnya, ia menerima undangan istimewa. Sebuah yayasan pendidikan yang pernah membantunya mengundangnya sebagai pembicara tamu di acara kelulusan para siswa SMA dari keluarga kurang mampu. Hari itu, dengan jas sederhana dan sepatu yang disemir hingga mengkilap,
Fajar berdiri di atas panggung kecil. Di hadapannya, puluhan pasang mata muda menatap penuh harap. Ia mengambil napas, lalu mulai bicara. Teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Saya lahir di panti asuhan, tumbuh besar tanpa ayah ibu, bekerja dari kecil untuk bertahan hidup. Tapi saya percaya satu hal, setiap kita, sekecil apapun, bisa jadi cahaya untuk orang lain. Ia berhenti sebentar, melihat beberapa siswa mulai menunduk, menangis pelan. Jangan remehkan kebaikan kecil. Jangan takut berbuat baik meski kamu sendiri sedang kesulitan. Karena seringkali, di saat kita membantu orang lain, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Tepuk tangan menggemuruh, tapi bagi Fajar, suara yang paling ia dengar adalah bisikan hatinya sendiri. Kau sudah sampai di ujung jalan, nak. Dan lihatlah, terangmu menyala untuk banyak orang. Di malam harinya, Fajar pulang ke kosnya yang sepi. Ia duduk di ranjang, kecil, menatap lampu yang menggantung di atas kepala. Di meja, secarik kertas dari Ratih tergeletak, disertai foto terbaru Az-Zahra yang kini sudah bisa berdiri dengan bantuan kursi. Di balik foto itu, Ratih menulis, "Terima kasih karena tak membiarkan kami sendirian di jalan tol malam itu. Terima kasih karena mengorbankan semuanya demi 2 orang asing. Semoga cahaya yang Mas nyalakan akan terus menuntun ribuan langkah lain di dunia ini." Fajar memejamkan mata. Malam itu, ia tidak berdoa meminta apapun. Ia hanya berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena telah menunjukkan padaku bahwa jadi orang baik tidak pernah sia-sia." Dan di luar jendela kecil kamarnya, fajar lain mulai menyingsing. Bukan dari timur langit, tapi dari hati yang tulus, yang tak pernah menyerah berjalan sampai menemukan cahaya di ujung jalan.